Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Bapak dengan Bapak siapa? Ketut Swastike, Bapak Ketut Swastike, umurnya berapa Bapak? 65 tahun. Alamatnya di mana? Banyuasri. Kerjaannya sebagai apa? Berbangunan, Dok. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah berkeluarga? Sudah, Dok. Baik Bapak, datang kemari ada keluhan apa? Ini, Dok, ada rasa nyeri dan dari dada kiri ini sampai ke bahu. Apakah nyerinya menjalar ke bagian yang lain Bapak? Iya, Dok, menjalar ke rahang, ke lengan kiri. Baik, sudah dari kapan nyerinya itu? Sejak 4 jam yang lalu, Dok. Baik Bapak, apakah nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk? Iya, Kalau diibaratkan dengan skala, di mana 1 adalah yang paling ringan dan 10 adalah yang paling berat, skalanya ada di mana nyerinya itu Bapak? kira-kira skala 7, Dok. Baik, sebelumnya apakah pada saat beristirahat nyerinya ini berkurang? Tetap nyeri, Dok, saat istirahat. Kemudian apakah Bapak memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Baru pertama nih, Dok. Baru pertama, apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes maupun hipertensi? Ada diabetes dan hipertensi. Di lingkungan keluarganya apakah ada yang sakit seperti ini juga? Ada, Dok. Paman serangan jantung sampai meninggal. Baik Bapak, apakah ada gejala yang lain Bapak? Ada mual, muntah, dan keringat dingin. Kemudian apakah Bapak sudah mengkonsumsi obat? Minum obat paracetamol, Dok, tapi tidak mau hilang. Apakah meminum obatnya itu rutin? Jarang, Dok. Baik Bapak, apakah ada alergi obat? Tidak, Dok. Tidak ada. Kemudian Bapak apakah merokok Bapak? Ada merokok habis makan, Dok. Baik, sekian dari wawancaranya, di mana sekarang untuk menindaklanjuti dari keluhan Bapak tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan rekam jantung. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok? Baik Bapak, nanti saya mohon Bapak untuk bisa membuka bajunya Bapak ya. Ya, Dok. Baik, jadi pada saat melakukan pemeriksaan fisik itu untuk pemeriksaan inspeksi dan juga palpasinya itu normal. Kemudian untuk perkusinya itu saya tidak temukan adanya kelainan dari ukuran jantung pasien yang menandakan bahwa ukuran jantungnya itu normal. Dan kemudian untuk pemeriksaan auskultasi itu saya tidak menemukan adanya bunyi tambahan baik berupa galak maupun murmur, dan juga untuk bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2-nya itu normal, tunggal, reguler. Kemudian saya akan melanjutkan dengan interpretasi dari EKG, di mana untuk yang pertama yaitu menilai dari iramanya. Di sini terdapat kompleks maksud saya pada lead 1, 2, 3 AVR, AVL dan AVF, sementara V1 sampai V6 itu tidak, maksud saya ditemukan gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS dan juga diikuti oleh gelombang T yang menandakan bahwa ini merupakan irama sinus. Dan kemudian selanjutnya yaitu menilai frekuensi, dimana untuk frekuensinya itu karena ini merupakan irama sinus ritmis yang kita bisa melihat frekuensinya dari satu lead saja. Di sini saya lihat dari lead 1 itu terdapat 5 kotak sedang yang ada di antara R interval di antara gelombang R, maksud saya, yang menandakan bahwa frekuensi bisa dilihat bisa dicari dari 300 dibagi 5, yaitu 60 kali per menit yang menandakan normal. Kemudian selanjutnya adalah menentukan aksis, di mana aksis bisa dilihat dari lead 1 dan juga AVF-nya, di mana di sini lead 1 dan juga AVF-nya itu normal karena menghadap ke atas seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah menilai dari transitional zone. Transitional zone pada gambaran EKG ini ada di V3 karena terdapat gambaran bifasi. Sementara selanjutnya yaitu untuk menilai dari durasi gelombang P, di mana di sini durasi gelombang P-nya itu ada 2 kotak kecil yang berarti 0,04 dikali 2 yaitu 0,08 yang menandakan normal. Kemudian untuk amplitudonya, di mana di sini juga ada 2 kotak kecil yang berarti 2 mm seperti itu. Dan kemudian selanjutnya yaitu ada menilai dari interval PR, di mana untuk interval PR-nya itu di sini dimulai dari gelombang P sampai awal QRS itu ada kurang lebih itu sekitar 4 kotak sedang yang berarti 0,16, dan itu merupakan masih range yang normal. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari kompleks atau morfologi kompleks QRS, di mana untuk di lead 1
23 AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu untuk kompleks QRS-nya itu menyempit yang berarti normal, dan kemudian untuk di lead 1, lead 2 di lead 1, lead 2 AVF-nya itu normal dan AVR-nya itu negatif yang berarti juga normal. Kemudian untuk di maksud saya di V3 itu terdapat gambaran dari kompleks QRS yang bifasi yang menandakan normal. Kemudian di sini untuk durasi dari kompleks QRS-nya itu ada dua kotak kecil yang berarti 0,04 dikali 2 yaitu 0,08 yang menandakan bahwa durasinya itu masih normal. Kemudian adalah menilai ada atau tidaknya Q patologis. Di sini dari lead 1 sampai 3, AVR, AVL, AVF dan V1 sampai V6 itu tidak ditemukan adanya gambaran Q patologis karena untuk panjangnya sendiri itu masih tidak melebihi 1/3 dari panjang gelombang R di lead yang sama, dan juga untuk durasi atau lebarnya itu masih dalam jangka yang normal seperti itu. Dan kemudian di sini adalah menilai dari gelombang ST atau ST segmennya maksud saya. Kemudian di mana ST segmennya itu bisa dilihat dari lead 1, lead 2, AVL, V2 sampai V6 itu segmen ST terdapat peningkatan atau elevasi, di mana ini merupakan salah satu indikasi dari myocard infarction. Selanjutnya adalah menilai gelombang T, di mana gelombang T-nya di sini itu upward yang menandakan normal, dan juga untuk durasinya itu tidak terlalu menyempit maupun melebar yang berarti normal. Dan di sini setelah saya hitung ada sekitar 5 kotak kecil yang berarti 0,04 dikali 5 yaitu 0,2 yang menandakan normal. Kemudian untuk gelombang U-nya di sini tidak ditemukan adanya gambaran gelombang U yang berarti normal. Baik, keseluruhan hasil pemeriksaan EKG interpretasinya sudah saya sebutkan. Baik, di sini saya sebagai akan menyimpulkan di mana terdapat ST elevation yang bisa mengarah ke myocard infarction. Tetapi untuk pemeriksaan lebih lanjut Bapak memerlukan pemeriksaan uji troponin ya, dan ini akan saya rujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, apakah Bapak ada pertanyaan lagi terkait apa yang saya sampaikan tadi? Tidak. Jika tidak, terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh.